Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai manipulasi logika dan string, kemudian perhitungan statistik, dan juga materi mengenai perhitungan finansial. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and share apabila video ini bermanfaat, dan apabila selama video pembelajaran ini ada yang ingin ditanyakan bisa dicantumkan di kolom komentar. Dan terima kasih. Enjoy the video. Pada sesi kali ini kita akan membahas materi mengenai manipulasi logika dan string, dan juga melakukan perhitungan statistik, dan terakhir adalah melakukan perhitungan finansial. Kita bahas satu persatu. Menerapkan manipulasi string, fungsi string di Excel itu ada 3. Ada concatenate, ada len, ada mix. Concatenate itu adalah fungsi mengembalikan string teks dengan menggabungkan sejumlah string teks menjadi satu. Jumlah penggabungan itu dalam satu string itu sebanyak 265 karakter. Biasa digunakan untuk menggabungkan angka, teks, referensi sel, ataupun kombinasi dari semua untuk mengambil string yang digabungkan. Jadi concatenate itu ibaratkan kayak variabel lah. Untuk selanjutnya adalah len. Len berfungsi untuk mengembalikan jumlah karakter dalam teks yang diteruskan sebagai argumen ke fungsi. Dan terakhir adalah mid. Fungsi ini mengembalikan string karakter dari tengah-tengah string teks, dan juga untuk mengoperasikannya dibutuhkan dua parameter, yaitu posisi awal dan posisi akhir, dan juga panjang. Posisi awal dan juga panjangnya atau length dari karakternya. Selanjutnya adalah cara mengukur data mentah. Untuk mengkategorikan data mentah itu ada dua, ada kategori data dan juga ada non kategori data. Jadi untuk mengklasifikasikan data mentah itu ada dua kategori data, ada yang non kategori data. Kalau yang kategori data itu dia pasti bernilai atau ada nominalnya dan juga ordinal. Sedangkan yang non kategori data itu hanya ada rasio dan juga interval. Jadi kayak perkiraan doang. Kalau kategori data itu datanya udah pasti ada, sedangkan kalau yang non kategori data itu datanya masih abu-abu, seperti itu. Selanjutnya adalah fungsi statistik. Nah, fungsi statistik di Microsoft Excel itu yang kita pelajari itu ada 5, ada average, median, mode, single, dan juga stdef.s. Untuk kalau average itu untuk menghitung dan mengembalikan rata-rata argumen yang dilewatkan ke function. Biasanya untuk menghitung rata-rata nilai dari suatu kumpulan nilai ataupun data-data. Selanjutnya adalah median, untuk membalikan angka di kisaran tengah dari satu set angka yang dipesan. Sedangkan kalau mode.single itu adalah mengembalikan nilai yang paling sering terjadi atau paling sering muncul atau berulang dari rentang rentang data, sampel, ataupun array yang diberikan. Jadi kalau mode.single itu seperti kalau kita mengelompokkan nama dari A sampai Z, terus nilainya contohnya A sampai Z itu ada yang 7, ada yang 6, ada 8. Nah, yang nilai yang sering muncul itu yang akan muncul sebagai hasilnya atau hasil dari mode.single. Sedangkan kalau stdef.s itu adalah menghitung standar deviasi dari set data yang diberikan dan mengabaikan nilai-nilai logis dan teks. Selanjutnya adalah materi mengenai processing data, mengenai materi tentang fungsi keuangan. Nah, Microsoft Excel menyediakan fungsi keuangan yang tercantum untuk melakukan perhitungan keuangan. Di antaranya adalah PMT ataupun payment, PV atau present value atau nilai sekarang yang kalian masukkan itu berapa, terus future value itu FV, NPV itu net present value, IRR itu internal rate of return, IPMT itu adalah interest payment, NP itu number of periods. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut kita bahas satu persatu, dimulai dari PMT terlebih dahulu. Nah, PMT atau payment adalah fungsi ini digunakan untuk menghitung pembayaran bulanan yang akan dibuat untuk pinjaman ataupun investasi. Biasanya PMT ini digunakan untuk pinjaman ataupun investasi suatu reksadana misalnya ataupun sejenisnya lah. Pembayaran bulanan ini dihitung berdasarkan pembayaran tetap dan tingkat bunga atau jumlah bulanan yang akan dikenakan hipoteknya. Nah, untuk rumusnya itu seperti ini. PMT dalam kurung rate, NPR, PV, VV, tipe TP-nya opsional ya. Rate ini rate, NPR, PV, dan FV ini kita akan bahas satu persatu. Kalau rate ini adalah suku bunga per periode atau yang biasa disebut dengan NPR. Nah, kalau suku bunga per periode itu contohnya yang persentase itu, maaf. Sedangkan untuk yang NPR ini adalah jumlah total pembayaran untuk pinjaman ataupun untuk investasi. Jumlah per periode yang kalian investasi dalam setahun berarti hitungannya berdasarkan bulan, seperti itu. Kalau PV adalah nilai sekarang dari pinjaman atau investasi. Jadi nilai yang kalian deposito kamu itu namanya PV. Jadi PV itu adalah nilai deposito kamu. Kalau VV itu adalah kebalikannya, itu nilai hasil dari kalkulasi atau hasil dari investasi selama setahun itu adalah FV. Jadi kalian harus mengetahui bedanya PV dan VV.
PV. Kalau PV itu adalah nilai awal kamu minjem ataupun nilai awal kamu investasi. Kalau PV itu nilai setelah kamu berinvestasi ataupun setelah kamu dikenakan bunga dari peminjaman itu penjelasan mengenai masing-masing fungsi dari rate, ampere, PV, VV, dan juga type. Nah, selanjutnya adalah contoh dari implementasi PMT. PMT itu seperti ini. Contohnya kita ingin meminjam ataupun membayar cicilan seperti itu. Di sini dicontohkan dia ingin meminjam duit sebesar 300.000 US dollar. Kemudian dengan ampere-nya itu atau dengan besaran bayaran itu sebanyak 120 kali bayaran, dan juga bunga yang dikenakan adalah 16%. Maka biaya yang tiap hari dia harus bayarkan ke peminjaman itu atau ke bank itu adalah sebesar 5.025.39 dolar. Nah, untuk rumusnya itu sangat gampang, yaitu B4 bagi 12. B4 bagi 12 itu B4 adalah nilai suku bunganya, B4 itu adalah 16% dibagi 12 itu adalah bulan, terus itu B3 itu adalah number of installment-nya berapa bulan. Ini dihitungnya per bulan ya. Kalau kalian menghitungnya per tahun, maka contohnya 3/12 seperti itu. Bukan 3/12 tapi 3 kali 12 seperti itu. Kemudian dan yang terakhir adalah kalian memasukkan loan amount-nya yang kamu pinjam itu berapa. Nah, apabila sudah, maka nanti akan muncul hasil monthly installment atau tagihan bulanan kalian. Jadi diulang kembali untuk mencari pinjaman bulanan kalian itu adalah dengan B4-nya adalah suku bunganya bagi 12 itu adalah bulannya. Kemudian B3 itu adalah jumlah kalian minjem berapa kali bayar, selama berapa kali kalian ingin bayar. Karena ini 120 kali, maka B3 nya adalah 120. Kalau B2 itu adalah kamu minjem uang itu berapa, atau yang 300. B2 ini adalah PV atau present value kamu ketika awal kamu minjam. Itu adalah cara untuk mencari PMT. Selanjutnya adalah mencari PV. Selanjutnya adalah PV. PV itu adalah present value atau nilai ketika kamu awal minjam itu berapa. Nah, untuk mencari nilai kamu awal minjam itu berapa, rumusnya seperti ini. PV dalam kurang rate itu adalah suku bunga, ampere itu adalah tadi jumlah kamu bayar bulan berapa kali bayar. VV itu adalah future value yang didapatkan ketika biaya bulanan itu ketemu. Untuk mencari PV, caranya seperti itu. Nah, contoh implementasinya adalah contohnya rumus untuk menghitung nilai sekarang dari investasinya. Contohnya B4 nilai bunganya, kita masukkan rate-nya, bunganya, habis itu kemudian ditambahkan atau dimasukkan kembali B4, B3. B3 itu adalah jumlah kamu tagihan itu berapa bulan. Karena ini 18, maka B3-nya terisi 18. Nah, untuk 0, kenapa 0? PMT-nya contohnya belum diketahui biaya bulanannya berapa, maka diisikan 0 saja. Sedangkan B2 itu adalah future value ketika kamu sudah berinvestasi hasilnya. Nah, maka akan diketahui present value ketika kamu awal berinvestasi, yaitu senilai 25.000. Nah, hasil future value-nya menjadi 100.000 dolar dengan 18 bulan. Dengan jangka waktu 18 bulan, maka menghasilkan future value 100.000 dolar dengan present value atau nilai kamu berinvestasi 25.000 seperti itu. Itu cara menghitung PV. Sedangkan kalau mencari VV itu kebalikannya. Jadi yang dimasukkan adalah PV-nya di akhir. Rumusnya bersama kayak tadi. B3 value rate-nya, suku bunganya. B4 itu adalah jumlah periode yang kamu ikuti berapa kali ataupun berapa bulan. Setelah itu dikurang B2. B2 itu adalah nilai investasi awal kamu. Karena kan untuk menghasilkan keuntungan, maka harus dikurang B2. Itu kenapa ada rumus min B2 atau min dari investment amount dari awal. Itu penjelasan singkat dari VV. Sedangkan untuk mencari ampere atau periode, number of periode, kalian bisa menghitungnya dengan cara B3. B3 ini adalah nilai suku bunganya dibagi 12 karena 12 bulan, habis itu kurang B2. B2 itu adalah PV-nya, habis itu dimasukkan kembali B4. B4 itu uang pinjaman awalnya. Kalau B2 itu adalah PMT-nya. Saya ulang kembali, untuk mencari ampere adalah suku bunganya dibagi 12, kemudian dikurang dengan biaya bulanan atau PMT, baru dimasukkan loan amount-nya berapa.
maka akan diketahui number of periode yang kamu jalankan tuh berapa kali bayar gitu. Itu untuk mencari NPR. Oke, cukup sekian dari video kali ini mengenai fungsi keuangan ataupun fungsi finansial dan juga materi mengenai string tadi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.